Perangkat penilaian lengkap dalam satu aplikasi, mulai dari kisi-kisi, kemudian tinggal cetak saja Bapak dan Ibu sekalian, kisi-kisi uraian, lalu kisi-kisi isian. Nah, ini tinggal cetak saja dan Bapak Ibu tinggal input saja identitas, ganti identitas di sini. Nah, lalu tinggal nanti akan muncul kartu soal semuanya juga, kartu soal pilihan ganda, kartu soal isian, kemudian pedoman penskoran, dan yang tidak kalah penting lagi adalah naskah soalnya. Ya, kalau di print ini sudah kami susun rapi, tinggal cetak pakai Bapak dan Ibu sekalian ya. Selengkapnya perhatikan cara menggunakan aplikasi berikut ini. Bagaimana Bapak Ibu, bermanfaat bukan? Silahkan kalau bermanfaat bisa di subscribe juga untuk channel ini, karena saya akan memberikan update-update terbaru juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semuanya, salam jumpa, salam hormat lagi dengan saya Ali Zainal. Kali ini akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi kisi-kisi kartu soal EPJUK. Ini sebenarnya bisa dipakai semua mapel Bapak Ibu semua ya. Nah, yang Bapak Ibu lakukan tinggal mengedit ya identitas penyusun ini. Jadi ini bisa diedit, tinggal diganti semuanya mulai dari nama sekolah, mata pelajaran, kurikulumnya, kelas, semester, bentuk tesnya, kemudian jumlah soal, tahun pelajaran, penyusun, buku sumber, disusun tanggal kapan, kepala sekolahnya siapa, nip kepala, nip penyusun, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, jenis penilaian, alamat sekolah. Ketika Bapak dan Ibu semuanya sudah isi di sini, maka langsung otomatis nge-link semuanya Bapak dan Ibu semuanya ya. Bapak Ibu tinggal kembali klik di menu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal cek di naskah soal. Nah, nanti akan otomatis berubah di sini Bapak Ibu ya, sesuai dengan yang Bapak dan Ibu isikan ya. Kemudian menu lagi, kartu kita cek satu-satu Bapak Ibu ya. Jadi biasanya adalah untuk perangkat penilaian ada kisi-kisi pilihan ganda. Nah, kisi-kisi pilihan ganda seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini juga tinggal print saja. Nah, tinggal print, sudah ada lengkap tanda tangan ya. Yang penting Bapak Ibu isi di data tadi sudah tepat, itu otomatis ngeling semuanya Bapak Ibu ya. Menu, kemudian kisi-kisi untuk isian. Nah, ini Bapak Ibu tinggal ngeprint juga kisi-kisi isian. Nah, ini dia. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, lengkap. Dan Bapak Ibu untuk aplikasi ini Bapak Ibu ya juga terintegrasi juga langsung dengan kartu soal ya, kartu soal isian, pilihan ganda, dan uraian. Jadi kalau di contoh ini yang saya buat ini hanya tersedia atau saya buatkan di soal pilihan ganda dan isian 5 atau uraian 5 ya. Kalau Bapak Ibu mau ada model isian dan uraian juga bisa, tinggal Bapak Ibu nanti bisa melengkapinya kalau misalkan berkenan ya. Nah, sebelum saya sampaikan terkait dengan teknis melengkapinya Bapak Ibu semuanya, kita akan memberikan penjelasan satu persatu di sini ya. Jadi setelah tadi kartu soal, nah di kartu soal ini cara mencetaknya Bapak Ibu di sini hanya ada 2 lembar ya. Sekali lagi ini hanya ada 2 kartu soal. Bapak Ibu sekalian tinggal ketikkan saja di sini nomor soalnya berapa, 1 ya, enter. Nah, nanti akan muncul soal nomor 1 ya, saya perbesar dulu. Nah, akan muncul soal nomor 1 dan nomor 2. Jadi di bawahnya itu langsung ngelink soal setelahnya. Misal ini nomor 3. Nah, maka di sini 4 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian misalkan di sini kita isi 2, di sini 3. Jadi nomor 1 nomor setelahnya otomatis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengeprint step by step, misalkan nomor 1 2 ya, 1 2 tinggal print. Ya, kemudian selesai, kembali lanjut nomor 3 ya. Oh, yang di atas ini ya, jangan keliru Bapak Ibu ya. Yang di atas yang diedit, jangan yang di bawah. Kemudian nomor 3 ya, cetak.
dan seterusnya Bapak Ibu sekalian ya. 3, lanjut lagi misalnya 3, 4 sudah, berarti 5 ya, 5. Nah langsung otomatis nomor 5, nomor 6 ya. Seperti itu, tinggal lanjut sampai tuntas. Dan ini akan hemat berbulan-bulan Bapak Ibu menyusun ya. Kalau Bapak Ibu menyusun satu demi satu, mulai dari kisi-kisi, kemudian kartu soal, kemudian naskah soal, itu akan sangat-sangat membutuhkan waktu lama. Nah di sini Bapak Ibu tinggal mengedit identitas penyusunnya saja ya. Nah ini kemudian nanti juga naskah soal ini juga tinggal print. Nah tinggal print sudah jadi. Yang penting Bapak Ibu sudah isikan ini ya. Ini bisa diedit ya, bisa diedit logonya mau diganti atau ini. Kalau ini sesuai dengan yang Bapak Ibu data isikan. Jadi kunci utamanya Bapak Ibu silahkan isi identitas penyusun terlebih dahulu. Ini wajib Bapak Ibu biar langsung ngelink di identitas Bapak Ibu di semuanya. Nanti basis datanya adalah identitas penyusun ini ya. Nah yang berikut ada kartu soal juga untuk uraian ya. Hanya di sini saya contohkan untuk kisi-kisi uraian ya. Untuk uraian saya kosongkan karena kebetulan PTS ini ya kami menggunakan untuk pilihan ganda ya, pilihan ganda dan isian saja Bapak Ibu ya, atau uraian. Jadi di sini juga tersedia misalkan Bapak Ibu ada 3 bentuk soal, bisa pilihan ganda ya, kemudian isian ya, kemudian uraian. Jadi bisa 3 jenis itu Bapak Ibu untuk aplikasi ini, ngelink otomatis. Dan Bapak Ibu sekalian, misalkan Bapak Ibu sekalian ingin mengedit soalnya ya, untuk versi free, versi gratis ini Bapak Ibu hanya bisa mengedit identitas penyusun saja. Jadi Bapak Ibu bisa mengedit ini, tinggal print cetak selesai. Nah kalau Bapak Ibu ingin mengedit kontennya di sini Bapak Ibu sekalian ya, mau mengedit isi soalnya. Misalkan Bapak Ibu ada soal sendiri ya, ada soal sendiri. Nah jadi ini untuk 3 opsi ya. Kami juga menyediakan yang 4 opsi juga Bapak Ibu sekalian ya. Nah 4 opsi ini kelas 4, 5, 6. Bahkan 5 opsi kami juga ada masternya, bisa sudah kami siapkan ya. Jadi semua aplikasi semua mapel sebenarnya bisa tercover ini Bapak Ibu ya. Nah kemudian ini yang 4 opsi. Nah ini jadi A, B, C, D dan sama semuanya, tinggal Bapak Ibu mengedit di bagian identitasnya. Bagian identitas diedit disesuaikan dengan data Bapak Ibu, nanti semuanya akan ngelink ya jadi satu. Dan Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu ingin mengedit ya, itu hanya mengedit soalnya ya. Di sini tidak ada menu edit ya, ketika Bapak Ibu mau mengedit itu tidak bisa ya. Di sini misalkan kisi-kisi isian ya, input. Nah jadi kalau menu input ini adalah basis data untuk konten soalnya ya, basis data untuk konten soalnya. Jadi misalkan Bapak Ibu kita kembali ke input kisi-kisi pilihan ganda misalkan. Nah ini Bapak Ibu akan menginputkan materi, indikator soal, KD-nya, bentuk soal, nomor kunci, perumusan butir soal ya, pilihan jawabannya. Mau mengedit ini ya, kalau di versi free ini memang tidak bisa Bapak Ibu ya, karena kami kunci takut rumusnya rusak ya. Tapi kalau Bapak Ibu menghendaki bisa mendapatkan versi pro atau versi premium ibaratnya, dengan melakukan berdonasi ke EPJOK untuk pengembangan aplikasi Bapak Ibu ya. Donasinya bisa bebas sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan Bapak Ibu yang inginkan ya. Donasinya bebas Bapak Ibu ya. Nah, linknya bisa cek di deskripsi video, ada, silahkan cek nanti. Nah kita tunjukkan juga Bapak Ibu yang versi pro ya. Ya versi pro ini Bapak Ibu jadi bisa edit bebas Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ya, saya contohkan kelas 1 di sini. Bapak Ibu sekalian tinggal sama langkahnya, mulai dari identitas penyusun ya. Mulai dari identitas penyusun, di sini kita kembali dulu menu. Nah identitas penyusun ini dilengkapi dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah Bapak Ibu langsung menuju ke menu di sini ya, menu input ya. Menu input ini adalah basis data untuk
semua konten dari kisi-kisi, kartu soal, kemudian pedoman penskoran, dan naskah soal. Jadi Bapak Ibu bisa input kisi-kisi ini, bisa diedit KD-nya, indikatornya, misalkan soalnya mau diganti ya, mau diganti soalnya, jawabannya ya. Dan misalkan Bapak Ibu di sini kan hanya kami sediakan 10, misalkan Bapak dan Ibu mau lebih soalnya, di sini sudah kami sediakan 15, Bapak Ibu tinggal blok saja di sini. Ya, tinggal blok. Nah, caranya ini di blok ya, ini kan lompat Bapak Ibu ya. 53 80. Jadi ini ada sheet tersembunyi, Bapak Ibu bisa blok. Kemudian klik kanan, lalu unhide ini. Klik unhide. Nah, nanti akan muncul 15 kolom lagi ya, 15 baris lagi untuk Bapak Ibu mungkin mau menambahkan misalkan 15 soal Bapak Ibu ya. Bisa. Ya biar begini tidak apa-apa ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk input konten di pilihan ganda. Kemudian untuk input konten di isian tinggal klik di sini. Ya, input isian atau di sini menu di sini ya, bisa input isian. Nah, input isian. Yang input itu berarti kuncinya adalah mengisi konten ya, input isian. Bapak Ibu sama tinggal mengisi, kemudian rumusan butir soalnya dan jawabannya. Isi input uraian juga sama, tinggal isi. Hanya kebetulan di sini kami contohkan model pilihan ganda dan isian saja Bapak Ibu ya. Nanti misalkan Bapak Ibu mau melengkapi, bisa diisikan saja sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian ya. Dan yang berikut untuk kisi-kisi pilihan ganda Bapak Ibu ya. Untuk kisi-kisi pilihan ganda ini ya, nanti sudah ngeling ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mencetak saja berdasarkan konten yang Bapak Ibu isikan di input tadi, di input kisi-kisi tadi ya. Jadi akan langsung nge-link Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan hemat berhari-hari bahkan berbulan-bulan kalau menggunakan aplikasi ini Bapak Ibu ya. Sama, nanti kartu soal juga sama ya. Ini juga langsung nge-link Bapak Ibu, hemat berhari-hari lagi ya Bapak Ibu, hemat berhari-hari, efisien. Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas lain yang terkait dengan perangkat administrasi ini akan terbantu dengan aplikasi ini ya. Kemudian kartu soal uraian juga sama, langsung nge-link ya. Kartu soal isian ya juga sama. Jadi ada isian, ada uraian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ya, Bapak Ibu harus bisa membedakan. Misalkan nanti saya kok isi tidak keluar, jadi pastikan Bapak Ibu isi itu isian atau uraian atau pilihan ganda. Nah, sekali lagi basis datanya adalah di sini Bapak Ibu ya. Basis datanya itu ada di input PG, input isian, dan input uraian. Basis data konten soalnya ada di sini. Nanti semuanya akan langsung terkonversi ya, terkonversi ke menu-menu dari kisi-kisi ini sampai naskah soal semuanya ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu, termasuk pedoman skoran, penskoran ini juga langsung otomatis muncul. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini juga bisa, misalkan ini kan hanya sheet isian dan di sini juga tersembunyi lagi sheet untuk uraian. Klik kanan, unhide. Nah, ini juga sudah kami siapkan kolom untuk uraian tadi. Misalkan Bapak Ibu kok kata-katanya itu terlalu pendek ya, kolomnya tidak muat, Bapak Ibu tinggal digeser, dilebarkan ya. Misalkan itu tulisannya panjang begitu ya, itu bisa Bapak Ibu ya. Kembali juga di naskah soal Bapak Ibu sekalian ya. Untuk naskah soal ini akan langsung nge-link sesuai dengan yang Bapak Ibu inputkan di input kisi-kisi tadi ya, di input kisi-kisi baik isian atau uraian tadi atau pilihan ganda. Jadi ini langsung nge-link. Misalkan Bapak Ibu dicek satu-satu ada soal yang terpotong ya, tinggal dilebarkan kolomnya, lebarkan ya. Misalkan ada yang terpotong begitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, sangat mudah sekali untuk menggunakan aplikasi ini. Kita contohkan di sini, misalkan ini terpotong begini ya. Nah, Bapak Ibu lihat, soalnya kok nggak lengkap, pasti terpotong, tinggal dilebarkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini otomatis ya, tinggal Bapak Ibu mencetak ya, hemat berhari-hari. Nah, ini seperti ini ya. Bila ini terpotong ke kanan, Bapak Ibu tinggal blok ya, lalu di merge and center ini klik ya. Nah, ini kemudian ditaruh di bagian kiri seperti itu ya. Jadi yang untuk kolom ini bebas edit, Bapak Ibu sesuaikan. Artinya ini langsung nge-link ke yang konten Bapak Ibu isikan di input isi isian, uraian, atau input isi pilihan ganda. Langsung nge-link semuanya dan tinggal cetak, tinggal print. Kalau ada supervisi dari kepala sekolah, pengawas,
Bapak Ibu perangkat lengkap ya. Jika informasi ini bermanfaat silahkan di like, share, dan subscribe untuk update berikutnya Bapak Ibu semua ya.